Halo, perkenalkan nama saya Rosalina Meligula dengan NIM 859310423. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan soal membahas pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Yang pertama, pengertian pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar memiliki makna sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan menjadi pedoman utama dalam membangun proses pembelajaran, pembentukan karakter, serta arah perkembangan peserta didik. Tanpa adanya pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Pilar pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan nilai moral, sikap, keterampilan, dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki konsep pendidikan yang sangat berpengaruh adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mengemukakan 3 prinsip utama pendidikan yang dikenal dengan semboyan. Pertama, ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menunjukkan perilaku yang dapat ditiru, seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan sikap menghargai orang lain. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Dalam proses pendidikan, guru harus mampu berada di tengah peserta didik untuk membangun motivasi, kreatif, semangat belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa guru harus memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didik agar mereka mampu berkembang secara mandiri. Peserta didik diberi kesempatan untuk berpikir aktif, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan dasar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran kini tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui pembelajaran daring menggunakan berbagai platform digital. Dalam kondisi ini, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan, namun menghadapi tantangan baru. Yang pertama, relevansi dalam pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring,
Guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Misalnya, guru menunjukkan etika berkomunikasi di media digital, penggunaan sumber belajar yang benar, serta disiplin dalam pembelajaran online. Prinsip Ing Madya Mangunkarso juga terlihat ketika guru aktif membangun interaksi dengan siswa melalui diskusi virtual, video pembelajaran, maupun kegiatan kolaboratif secara online. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri melalui internet, mengerjakan proyek digital, serta mengembangkan kreativitas menggunakan teknologi. 2. Tantangan literasi digital. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah rendahnya literasi peserta didik. Banyak siswa menggunakan internet hanya untuk hiburan tanpa mampu menyaring informasi dengan baik. Selain itu, penyebaran hoaks, cyberbullying, dan penggunaan media sosial yang berlebihan menjadi masalah yang sering muncul. Dalam kondisi ini, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga harus membimbing siswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, etika digital, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. 3. Tantangan pembentukan karakter. Era digital menyebabkan interaksi sosial langsung semakin berkurang. Banyak peserta didik lebih fokus pada gawai dibandingkan komunikasi nyata dengan lingkungan sekitar. Akibatnya, nilai disiplin, empati, dan tanggung jawab sosial dapat menurun. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi penting untuk memperkuat pendidikan karakter agar siswa dapat cerdas secara akademik tetapi kuat memiliki moral dan kepribadian yang baik. 3. Yang keempat, perubahan peran guru. Di era digital, guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, karena informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet. Oleh sebab itu, peran guru berubah menjadi pembimbing, fasilitator, dan motivator. Guru dituntut mampu menguasai teknologi pembelajaran, membuat media digital yang menarik, serta menciptakan pembelajaran yang interaktif dan kreatif agar siswa tetap termotivasi belajar. Contoh aktual dapat dilihat pada penggunaan platform pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom, dan video edukasi YouTube selama pembelajaran daring. Guru yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik akan lebih mudah menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara di era modern. Refleksi terhadap persoalan pendidik nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, kesenjangan pendidikan, penyalahgunaan teknologi, dan menurunnya semangat belajar. Melalui prinsip keteladanan, guru dapat membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Melalui semangat kebersamaan dan motivasi belajar, peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu,
Dorongan untuk belajar mandiri dapat membantu siswa menjadi lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja di masa depan. Dengan demikian, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya menjadi warisan pemikiran pendidikan Indonesia, tetapi juga menjadi solusi yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Pendidikan itu tidak cukup hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Terima kasih.